Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas 6 dengan materi pembelajaran PPKN tema 1 subtema 2. Mari kita mulai ya. Untuk yang pertama adalah nilai-nilai sila keempat Pancasila. Jadi setiap warga negara di Indonesia itu mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama biasanya dilakukan secara musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai keempat sila Pancasila. Apa saja nilainya? Ya. Yang pertama adalah rakyat Indonesia adalah warga negara yang mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut orang banyak. Yang keempat adalah asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah. Nah, itu tadi untuk nilai-nilai sila keempat. Selanjutnya adalah perilaku sesuai dengan nilai-nilai sila keempat. Nah, apa tuh? Penerapan atau perilaku yang terdapat di dalam sila keempat ini. Yang pertama adalah melakukan musyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain, tidak memaksa. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan atau pemungutan suara. Dan yang terakhir adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Itu tadi nilai-nilai keempat Pancasila, kemudian serta penerapan dari nilai-nilai keempat Pancasila, nilai-nilai sila keempat ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila sila kelima. Apa saja nilai-nilai Pancasila sila kelima? Nah, sebelum itu bunyinya bagaimana sila kelima itu? Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bukan ya. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bunyi Pancasila sila kelima. Untuk nilai-nilai Pancasila sila kelima itu ada mencerminkan tentang yang satu. Yang pertama, bersikap adil dan bijaksana dalam segala tindakan. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros. Yang kelima, tidak merugikan orang lain. Yang keenam, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketujuh, suka bekerja keras. Nah, itu tadi nilai-nilai Pancasila sila kelima. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang materi pembelajaran SPDP. Ya, apa saja yang kita pelajari di SPDP? Yang pertama adalah membuat patung berbentuk hewan. Ada banyak bentuk patung, misalnya manusia, tumbuhan, hewan, dan benda-benda di sekitar kita ya. Sebelum membuat patung, kamu perlu memilih bentuk yang ingin kamu buat. Sebagai contoh, kamu perlu menentukan bentuk patung, misalnya berbentuk kerbau. Nah,
Patung merupakan karya seni 3 dimensi. Tujuan membuat patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Nah, itu contohnya. Contoh patung kerbau. Kita buat, kita pikirkan temanya, terus kita buat bentuknya. Nah, baru kita mencetak, membuat patung. Selanjutnya, patung Nusantara. Di Indonesia itu kaya akan budaya dan adat istiadat. Oleh karena itu, banyak kesenian yang dimiliki di Indonesia. Di antaranya adalah yang terkenal adalah patung. Banyak patung dengan motif dan beragam bentuk memberikan ciri tersendiri pada setiap daerah. Banyak seniman patung yang membuat karya patung karena terinspirasi dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, maupun manusia. Perhatikan ya patung ini. Ini patung apa? Ya, ini adalah patung ikan suro dan boyo. Bahasa Jawanya ya. Suro itu adalah hiu putih dan boyo itu adalah buaya. Terletak di Wonokromo, Surabaya. Selanjutnya ya itu patung Mangga di Simpang 5 Pekandangan Indramayu. Nah, itu adalah patung-patung Nusantara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.